semuanya, jumpa lagi dengan Bu Ratu. Hari ini kita akan melanjutkan materi sistem gerak kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang otot dan sendi pada manusia. Disimak penjelasannya ya. Otot manusia. Nah, biasanya kamu taunya kalau orang yang suka nge-gym itu untuk membentuk otot. Tapi kamu tahu nggak sih otot itu apa? Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang memiliki peran untuk menggerakkan organ. Nah, kita mereview lagi nih tentang awal pertemuan kita. Di situ disebutkan bahwa apa sih fungsi tulang? Ada yang masih ingat? Nah, betul, fungsi tulang itu salah satunya sebagai alat gerak pasif. Kenapa pasif? Karena tulang itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Siapa yang menggerakkan tulang? Yang menggerakkan tulang adalah otot. Jadi otot adalah alat gerak aktif yang berfungsi untuk menggerakkan organ-organ tubuh pada manusia. Nah, otot manusia ini menyumbang 40% dari total berat badan seseorang. Jadi misalnya berat badan kamu 40 Newton. Loh, kok Newton, Bu? Nah, berarti kamu balik lagi ke materi awal kita bahwa berat itu satuannya adalah Newton. Jadi kalau 60 itu berarti massa ototnya. Nah, massa ototnya adalah 15 kilogram sendiri dari tubuh kamu, ya. Lanjut, macam-macam otot. Otot ada 3 macam. Yang pertama adalah otot polos. Yang kedua adalah otot lurik dan yang terakhir adalah otot jantung. Nah, di sini kita akan membahas apa beda dari ketiganya. Kita mulai dari otot polos. Otot polos sesuai namanya, dia polos, tidak berwarna, ya. Bentuknya gelondongan, ya, gelondongan, dan inti sel ada di tengah. Nah, ini inti sel ada di tengah. Otot polos ini terletak di seluruh organ tubuh manusia kecuali jantung. Jadi di sistem pencernaan, di sistem reproduksi, di sistem ekskresi, di sistem koordinasi, itu semuanya menggunakan otot polos. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik sesuai namanya dia lurik-lurik, jadi warnanya belang-belang. Ada warna gelap dan ada warna terangnya. Berbeda dari otot polos yang berbentuk gelondongan, otot lurik ini panjang-panjang, nah, kayak selang air. Inti sel ada di tepi dari setiap otot, ya, ada di tepi. Letaknya di mana? Letaknya menempel di seluruh tulang dari kepala sampai ke kaki. Jadi otot lurik ini menempel di tulang kamu yang berfungsi untuk menggerakkan tulang kamu sebagai alat gerak aktif. Oke, yang ketiga ini yang spesial adalah otot jantung. Otot jantung ini cuma ada di jantung. Jadi dia khusus untuk menggerakkan otot-otot jantung supaya jantung kita berdenyut, ya, sehingga jantung dapat memompa darah. Bentuknya bagaimana, Bu? Bentuknya adalah gabungan dari otot polos dan otot lurik. Bentuknya bercabang-cabang, tapi warnanya gelap terang seperti otot lurik, tapi inti sel ada di tengah-tengah otot. Nah, ini adalah perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung, ya. Bentuknya tadi sudah kita bahas. Jumlah intinya, kalau otot polos setiap satu gelondongan tuh 1, sedangkan otot lurik itu banyak karena dia bentuknya seperti selang, sedangkan otot jantung juga lebih dari 1. Letaknya sudah kita bahas tadi. Nah, sistem kerja pada otot polos adalah secara tidak sadar. Karena apa? Karena otot polos ini kan terletaknya di organ-organ manusia, di sistem pernafasan. Bisa nggak kamu mengendalikan paru-paru kamu? Paru-paru berhenti dulu dong, napas, capek nih. Nggak mungkin kan? Nah, jadi otot polos itu akan bekerja terus-menerus tanpa diperintah. Sama halnya dengan otot jantung. Otot jantung itu akan bekerja terus-menerus, mau kamu pegel kayak mau kamu deg-degan kayak dia akan terus bekerja. Berbeda dengan otot lurik bekerjanya sadar. Otot lurik bekerja atas perintah manusia. Misal kamu bilang, ayo kaki kita lari, semakin cepat
maka gerak si otot lurik juga akan semakin cepat. Itu yang dimaksud dengan bekerja secara sadar dan tidak sadar. Ini ada reaksinya, otot polos dan jantung ini reaksinya lambat, sedangkan otot lurik reaksinya cepat. Ya nak ya, karena dia reaksinya cepat maka dia jadi cepat lelah. Letaknya sudah ibu jelaskan tadi ya, sama kan? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke sendi pada manusia. Apa sih sendi? Sendi adalah bagian tubuh tempat bertemunya dua tulang. Ya, jadi sendi itu menghubungkan dua tulang jadi satu. Nah, sesuai dengan fungsinya menghubungkan dua tulang, memberi struktur, membantu otot untuk menggerakkan tulang. Nah, ada 3 macam sendi pada manusia. Yang pertama sinartrosis, ampiartrosis, dan diartrosis. Masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau sinartrosis ini sendi mati, jadi dia nggak bisa bergerak lagi. Contohnya apa? Sendi-sendi yang menghubungkan tulang-tulang pada tengkorak manusia. Jadi pada tulang tengkorak kamu itu dihubungkan oleh sendi, itu sendi mati. Yang kedua ampiartrosis, sendi kaku. Jadi dia bisa bergerak, cuman gerakannya itu sedikit banget gitu. Dan yang terakhir diartrosis itu sendi gerak. Jadi sendi ini yang bisa bergerak dengan lincahnya. Oke. Nah, di sini nih Ibu kasih contoh sinartrosis tadi sendi mati ya, dia menghubungkan dua tulang. Gigi dengan tengkorak. Ada sendi-sendi antar tulang tengkorak di kepala. Nah, pada sendi kaku di mana? Sendi kaku ada di ruas-ruas tulang belakang. Tulang belakang bisa bergerak? Bisa. Buktinya saat kita membungkuk atau kita mentegak itu kan tulang belakangnya bergerak, tapi gerakannya nggak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak bisa sendinya bisa lepas dan akan membuat masalah pada tulang belakang kamu. Yang terakhir diartrosis atau sendi gerak. Sesuai namanya, sendi ini dapat bergerak dengan bebas karena dia disebut juga sebagai sendi sinoval. Gerakannya bisa bergerak karena ada cairan sinoval di dalam sendi tersebut. Ada beberapa macam sendi gerak pada manusia. Yang pertama adalah sendi putar. Sesuai namanya, jadi dia hanya memungkinkan tulang ini dapat melakukan satu putaran terhadap tulang lain. Ini nih, lihat ya. Jadi dia cuma bisa berputar. Apa contohnya? Nanti kita bahas. Yang kedua sendi geser. Sendi geser ini dapat menggeser secara sendi interkarpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. Ya, jadi dia bisa bergeser-geser tapi sedikit. Yang ketiga sendi pelana atau saddle. Sendi ini mirip dengan pelana kuda. Jadi memberi gerakannya dua arah. Contohnya adalah penghubung antara pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Yang ketiga sendi engsel. Kalau tadi pelana bergerak dua arah, maka engsel ini cuma satu arah, kayak pintu. Pintu kan ada engselnya tuh. Nah, jadi pintu kan cuma bisa bergerak satu arah ya, kalau nggak ke depan ya ke belakang gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya sendi antara tulang lengan atas dengan lengan hasta pengumpil, tulang paha dengan tulang kering dan lutut. Itu adalah contoh-contoh sendi engsel. Yang kelima adalah sendi gulung. Ini dapat dijumpai pada rongga yang elips atau permukaan tulang yang berbentuk bulat telur. Jadi dia bisa membengkok, fleksi, lurus, ekstensi. Contohnya adalah telapak tangan dengan jari-jari tangan. Nah, yang terakhir adalah sendi peluru. Nah, apa bedanya sendi peluru sama sendi putar? Nah, kalau sendi peluru ini dia dapat bergerak ke segala arah. Jadi 360 derajat. Nah, tubuh manusia punya dua sendi peluru. Yang pertama di pinggul, ya. Yang kedua di di bahu. Jadi kalau kamu bahunya bisa digerak-gerakin muter-muter, itu contoh sendi peluru seperti pinggul, ya, antara pinggul dengan tulang paha. Ini lihat nih di sini. Jadi kalau di sini ada tengkorak manusia dan ini ada bagian-bagian yang merupakan sendi putar, peluru, engsel, pelana, geser, dan gulung. Nah, ini di leher manusia ini sendi putar.
Ya sendi putar tuh ada dua nih, di leher sama di pinggang sama pinggul. Kalau kamu goyang-goyang, itu sendi putarnya tuh yang bekerja. Jadi sendi putar ada di leher sama di pinggang dan pinggul. Lalu sendi peluru. Sendi peluru ada dua juga, antara pinggul sama paha. Jadi paha, kalau kamu menggerakkan paha itu yang berarti yang bekerja adalah sendi peluru, sama seperti di sini nih nak. Nih sendi peluru juga. Jadi kalau kamu memutar-mutarkan bahu, lengan atas kamu putar-putar, itu juga sendi peluru. Jadi ada dua bagian pada tubuh kita ini. Lalu sendi engsel. Sendi engsel ini nih pergelangan di antara lengan atas sama hasta pengumpil. Jadi saat kamu menekukkan tangan kamu, itu yang bekerja adalah sendi engsel. Di mana lagi sendi engsel? Nah, sendi engsel ada di sini nih. Nih antara tulang paha sama betis dan kering. Kamu melipat kaki kamu, iya itu tulang yang bekerja adalah sendi engsel. Mana lagi? Sendi pelana, Bu. Pelana, oke. Sendi pelana itu kan bergerak dua arah. Antara pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan adalah sendi pelana. Jadi dia bisa ditekuk, bisa telapak tangan kamu kan muter-muter. Nah, itu contoh dari sendi pelana. Mana lagi sendi pelana? Ya di bawah ini juga ada sendi pelana. Paham ya? Nah, ini sendi gulung dan sendi geser. Jadi letaknya hampir sama dengan sendi pelana. Oke ya, lanjut. Sekarang adalah daftar penyakit dan kelainan yang umum. Sampai yang langka. Yang pertama osteoporosis, sering dengar ya. Biasanya pengeroposan tulang ini terjadi pada orang-orang yang berusia lanjut. Kenapa sih bisa keropos tulangnya? Karena kurangnya kalsium pada tulang. Jadi mumpung kamu masih muda, makan sayur banyak-banyak, makan daging banyak-banyak, supaya saat tua nanti tulang kamu nggak keropos. Ya. Yang kedua adalah kelainan tulang belakang. Ada 3 kelainan tulang belakang. Yang pertama lordosis, kifosis, dan skoliosis. Apa bedanya ketiga ini? Kalau lordosis itu mendak, biasanya penari. Penari itu kan kalau berdiri harus mendak, ya. Tegapnya terlalu maju, itu namanya lordosis. Jadi tulang pinggang terlalu maju ke depan, itu lordosis. Sedangkan kalau kifosis itu kita kenal dengan namanya bungkuk. Nah, jadi tulang pinggang itu terlalu condong ke belakang. Sedangkan skoliosis ini biasanya buat pelajar kamu itu yang kalau ngedengerin gurunya sambil tidur-tiduran sehingga terjadi lengkungan pada tulang belakang seperti huruf S atau C. Nah, itu namanya skoliosis. Jadi kalau besok-besok kamu sudah belajar di dalam kelas, perhatikan gurunya yang tegap. Jangan meleot-meleot badannya, nanti kamu terkena penyakit skoliosis. Apalagi kista tulang. Kista tulang itu benjolan yang berupa cairan yang dapat berkembang di tulang. Dia ini menyerang anak-anak dan remaja. Jadi kamu tuh harus banyak-banyak minum susu, makan makanan yang banyak mengandung vitamin D ya, supaya tidak terjangkit kista tulang. Yang keempat rakitis. Rakitis ini kalau kekurangan vitamin D, biasanya kakinya bengkok atau kakinya bentuk X gitu ya. Jadi pada saat bayi kekurangan vitamin D, jadi dia mengalami rakitis. Lalu ada osteogenesis imperfecta. Ini penyakit langka ini nak, jarang sekali, tapi jangan sampai kita terkena penyakit ini. Dia menyerang jaringan ikat. Biasanya orang yang terkena penyakit ini dari lahir, jadi dia secara genetika, karena yang diserang adalah jaringan dalam tubuhnya. Yang keenam, diplasia fibrosa, yaitu kelainan di mana jaringan fibrosanya berkembang untuk menggantikan tulang yang normal. Ya, jadi dapat melemahkan tulang atau jadi kamu gampang patah tulang, kamu kesenggol temannya patah tulang. Itu contoh-contoh penyakit diplasia fibrosa. Oke, sampai di sini anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Semoga hari kalian menyenangkan. Dan Ibu ingatkan bahwa minggu depan kita akan kuis. Kita akan kuis melalui Quizizz untuk materi dari hukum Newton sampai sendi. Syarat mengikuti penilaian harian ini adalah kamu sudah mengumpul 2 tugas yang Ibu minta, yaitu tugas memberi contoh hukum Newton dan tugas mendemonstrasikan nama-nama tulang dari ubun-ubun sampai kaki. Oke ya, jangan lupa minggu depan kita penilaian harian, selesaikan tugasnya, dan link untuk ulangan besok minggu depan akan Ibu berikan pada saat
jam pelajaran IPA di akhir Agustus. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.